Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Hidup ini adalah sebuah anugerah dan tanggung jawab. Sebagai anugerah, hidup ini harus disyukuri dan dimaknai dengan hal-hal yang mendatangkan damai, sukacita, dan kesejahteraan, baik jasmani maupun rohani. Kita harus membina relasi yang baik dengan Allah sebagai sumber hidup. Ia adalah asal dan tujuan hidup itu sendiri. Sebagai tanggung jawab, hidup ini harus benar-benar menjadi perpanjangan tangan kasih Allah. Kita melaksanakan sejauh kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan untuk mengusahakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang jahat. Kita menghadirkan wajah Allah untuk sesama. Hidup kita seperti penggarap kebun anggur. Kita harus mencangkul, membersihkan, menggembur, menanam, memupuk, menyirami, atau mengairi, merawat, dan kemudian memanennya. Itulah suatu rangkaian proses yang harus dilewati. Melalui proses yang dilalui itu, kita memberi arti lebih untuk hidup kita. Hasil umumnya tidak mengkhianati proses. Kalau prosesnya kita ikuti dengan baik, maka hasil yang diperoleh juga bakalan baik. Tidak ada cerita bahwa kita mau mendapat hasil yang baik, tetapi kita tidak berjuang untuk disiplin dalam melewati prosesnya. Kita tidak bisa memanen hasil anggur yang baik kalau kita tidak mempersiapkan lahannya, membersihkannya, menggembur, memupuk, memanen, menanam, merawat. Lalu anggur itu akan bertumbuh subur sampai memberikan hasil yang menggembirakan. Demikian juga dengan tanaman lain seperti mangga, jeruk, kopi, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan proses. Demikian juga dengan iman kita. Iman harus diperhatikan, dibersihkan dari segala pengganggu, penghalang, dan dari yang membuat iman kita memudar. Iman harus digembur dan dipupuki dengan semakin sering berkomunikasi dengan Allah, berdoa, membaca kitab suci dan merenungkannya, menerima sakramen gerejani seperti pengakuan dosa dan ekaristi, walau itu yang agak terganggu di saat pandemi ini. Iman kita harus dirawat, disemproti hama-hama yang mengganggunya seperti kemalasan, pengaruh media sosial, dan pengaruh perkembangan zaman. Kalau proses itu semua kita lalui dengan baik, pasti kita akan memiliki iman yang membawa kegembiraan, sukacita, dan damai untuk hidup kita setiap hari. Kita semestinya menghindari sikap dan kelakuan seperti para penggarap kebun anggur yang durhaka dalam cerita Nabi Yesaya bab 5 ayat 1-7. Dan juga dalam cerita Injil Matius bab 21 ayat 33-43 yang bersikap keji dan membunuh para pembantu dan bahkan anak tunggal dari pemilik kebun anggur di saat mereka disuruh untuk ke kebun anggur meminta apa yang menjadi bagian dari tuan tanah, yakni majikan mereka. Kita harus menjadi orang yang menghargai, menghormati, dan tahu bersyukur untuk segala kebaikan yang telah kita terima. Dengan menghargai orang lain, sebenarnya kita sedang menghargai diri kita sendiri. Dengan bersyukur, sebenarnya kita sementara membuka pintu berkat bagi berkat yang baru untuk hidup kita. Paulus mengajak orang Filipi, jangan khawatir tentang apapun juga. Dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan, dalam ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang harus ada dalam pikiran kita dan dipikirkan setiap saat, yaitu semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, dan yang patut dipuji. Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi, bab 4 ayat 6-9. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang tahu menghargai dan mensyukuri semua berkat kehidupan yang telah kita terima, dan menghindari sikap seperti penggarap kebun anggur yang durhaka dalam cerita Nabi Yesaya dan juga Injil Matius tadi.